Baik Sekda ya, Kap Sukabumi saya mengklarifikasi jelaskan bahwa anggaran yang 15,6 miliar itu bukan untuk pembuatan patung penyu, tetapi penataan kawasan sepanjang pantai Gaduh Bangkong yang di dalamnya ada patung penyu. Yang kedua, bahwa kegiatan tersebut kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, sehingga pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih. Ini manfaat lah bagi Kabupaten Sukabumi memiliki kawasan Gaduh Bangkong, salah satu dari ciri khas pariwisata Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu yang beredar hari ini 15,6 miliar itu untuk hanya penyu, itu bukan, itu kawasan pantai Gaduh Bangkong. Terima kasih. Oh ya Pak, ini ada klarifikasi dari pemerintah terkait tuh bahwa anggaran itu tuh bukan cuma untuk pembangunan patung penyu, melainkan itu penataan kawasan sepanjang pantai tersebut. Oke, ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Anggaran ini, 15 miliar ini, di dalam RAB-nya, rencana anggaran biaya, apakah hanya untuk pembangunan patung penyu, ataukah untuk satu keperluan yang besar, yang lebih luas lagi. Itu gampang saja dicek, bisa saja dicek, dideteksi. Pemerintah Banyuwangi harusnya memperlihatkan, ini loh RAB-nya, bahwa itu untuk beberapa item-item pembangunan, atau untuk utilisasi, atau untuk peningkatan lokasi daripada pantai tersebut, atau daerah tersebut, atau wilayah tersebut. Tinggal gampang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi ketika itu memang ternyata peruntukannya untuk semua, dan berapa untuk penyu ini, patung penyu ini, berapa anggarannya, misalnya ternyata cuma 20 juta, 30 juta, 50 juta, ya berarti itu wajar. Akan tetapi kalau data ini tidak bisa disampaikan, hanya bersifat narasi, ya kembali ada apa? Kenapa tidak bisa dibuktikan di masyarakat? Wajar kan kalau masyarakat juga itu ikut memberikan pengawasan, apalagi warga sekitar, masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau memang 15 miliar sekian itu untuk mengutilisasi atau memberdaya gunakan pantai yang ada di situ atau wilayah ada di situ, kan tinggal dilihat ada tidak perubahannya, ya, ada tidak perkembangannya, mungkin bangun cottage, mungkin bangun pondok-pondok, pembersihan, pemagaran, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa diperlihatkan, ditunjukkan, dan harap untuk tidak melakukan suatu pembohongan, karena masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa menginspeksi sendiri. Kemudian kalau itu tidak benar, ya masyarakat pasti akan meneriakkan. Jadi memang ini kita sebagai masyarakat, hal-hal seperti ini yang sangat perlu untuk kita selalu kaji, ya, selalu lakukan social control, social inspection, sehingga apa hal-hal yang tidak benar ini, kalau memang itu terjadi, masyarakat bisa memberikan koreksi, memberikan tanggapan, dan kalau perlu ya memviralkan supaya ini menjadi hal yang tanda kutip menakutkan bagi orang-orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu lagi, bahwa mau mempermainkan anggaran, dana, mau mempermainkan spesifikasi, dan lain sebagainya. Sekarang sudah zaman era digitalisasi, era media sosial, sudah bukan zamannya orang untuk melakukan seperti itu. Oknum-oknum tertentu, baik itu oknum-oknum yang ada di pemerintahan, oknum-oknum kontraktor yang bermain seperti itu sudah tidak zamannya lagi. Tolong juga para pengusaha kontraktor memberikan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam instruksi pekerjaan. Terus kemudian juga yang memberikan spesifikasi dan kualitas yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Ketika itu tidak layak, ya disampaikan atau tolak pekerjaan itu. Ketika ada oknum-oknum tertentu yang mau tanda kutip menitip dan lain sebagainya, ya juga harus berani untuk ditolak. Ini yang akan selalu membuat bangsa kita itu hancur ketika ada suatu mata anggaran atau suatu mata proyek, harusnya cuma butuhnya 100 jadi 1000. Kemudian ya seperti apalah, ini memang kita tahu bahwa terkadang terjadi praktik-praktik yang seperti ini, dan ini masyarakat akan harus
terus untuk melakukan pengontrolan di wilayah kita masing-masing, ya, dan juga netizen ketika tahu itu ada sesuatu yang tidak benar, ya kita suarakan. Tujuannya untuk apa? Supaya membantu pemerintah membenahi bangsa kita, membenahi negara kita, supaya oknum-oknum ini tidak bebas berkeliaran melakukan berbagai macam hal yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Dan satu hal, kita juga mengencourage, kita juga meminta kepada instansi pengawasan supaya benar-benar melakukan pengawasannya itu dengan baik. Itu harapan kita. Sehingga apa? Harusnya kalau dalam hal ini, kalau memang 15 miliar itu hanya untuk membangun patung penyu dan speknya itu katakanlah itu dari kardus dan mungkin dari bambu atau dari apa, tidak sesuai dengan spek, dan itu diokekan oleh oknum pemeriksa internal audit dari katakanlah dari suatu instansi pemerintahan apapun itu, ya. Nah, ketika dari pemerintah pusat turun atau dari katakan seperti misalnya BPK itu turun melakukan inspeksi, harus berani, ini tidak sesuai, ya, dan ya laporkan, karena itu pasti ada indikasi atau upaya-upaya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jangan mengorbankan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi dan diri sendiri. Oke Pak, ini ngomong-ngomong masalah audit nih, Pak Deddy Mulyadi kemarin itu lewat Instagram beliau, dia menyampaikan bahwa pemerintah terkait harus segera diaudit. Gimana tanggapan Bapak? Pemerintah terkait harus segera diaudit. Iya. Berarti yang dimaksud ini pemerintah Banyuwangi. Sukabumi. Maaf, pemerintah Sukabumi, ya. Ya, itu bagus banget. Apalagi beliau sekarang kan gubernurnya, ya. Itu suatu langkah yang luar biasa. Kita apresiasi buat Kang Deddy, Kang KDM yang memang kalau kita lihat sepak terjangnya itu sangat pro kepada rakyat, sangat tidak suka atau membenci adanya tindakan-tindakan koruptif, ya itu memang harus diaudit. Kalau ada gejala, ada indikasi, dan seperti kelihatan tidak bisa diklarifikasi, tidak ada pembuktian secara data, ya bukan hanya pembuktian secara omongan, seketika harus diaudit. Ya, BPK harus mengaudit proyek-proyek tersebut, ya benar itu harus diaudit. Itulah langkah-langkah yang tepat. Ya, jangan pernah membiarkan celah kepada para oknum-oknum ini untuk memainkan dana pemerintah, memainkan dana masyarakat, dana anggaran pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi kita dukung Pak KDN, apalagi beliau sebenarnya yang bisa langsung menginstruksikan untuk dilakukan audit. Bisa audit daripada internal, mungkin dari Provinsi Jabar, atau mungkin melibatkan audit dari eksternal, seperti misalnya yang BPKP itu, ya, sehingga ada cross antara hasil auditnya. Ya, kita warga Jawa Barat sangat respect dengan sepak terjang dari Pak KDM, ya, yang terakhir-terakhir ini saya lihat cukup ekstrim membenahi atau melakukan berbagai macam hal untuk membuat supaya Jawa Barat ini menjadi provinsi yang benar-benar bersih, baik, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, dan secara khusus kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan koruptif ini bisa dihilangkan. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita bisa lanjut di itu ya. Oke, sip. Terima kasih Bang Rusi. Oke, siap. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.